Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema binatang dengan subtema binatang yang hidup di air dan sub-subtemanya yaitu ikan. Nah, anak-anak ibu sudah siap ya untuk belajar hari ini? Nah, baiklah. Selanjutnya, anak-anak ibu tahu tidak bahwa ada salah satu binatang yang hidup di air yaitu ikan. Anak-anak ibu sudah pernah lihat ikan sebelumnya? Nah, mari kita sebutkan apa saja huruf yang ada di dalam kata ikan. Ayo kita sama-sama. Ada huruf I, K, A, dan N. Dibaca ikan. Nah, ini dia bentuk ikan. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang bagian-bagian dari tubuh ikan. Yang pertama, coba perhatikan dulu gambar ikan. Nah, yang pertama yaitu mata. Mata pada ikan berfungsi untuk melihat. Nah, selanjutnya yaitu ada lubang hidung. Nah, lubang hidung berfungsi sebagai alat indera penciuman untuk mengenali bau mangsa. Nah, lubang hidung pada ikan ini tidak berfungsi sebagai alat pernafasan ya. Nah, selanjutnya yaitu mulut. Mulut pada ikan berfungsi untuk makan. Nah, selanjutnya yaitu ada insang. Nah, ikan bernafas dengan insang. Jadi, alat pernafasan pada ikan yaitu insang. Nah, selanjutnya yaitu badan. Badan ikan diselimuti oleh sisik yang tersusun rapi. Selanjutnya yaitu sisik. Sisik berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Dan yang terakhir yaitu ada ekor. Ekor berfungsi untuk mengarahkan gerak ikan. Nah, baiklah, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa ikan adalah salah satu binatang yang hidup di air. Nah, ikan itu sendiri berbeda-beda loh tempat hidupnya. Ada ikan yang hidup di air laut, ada yang hidup di air tawar, dan ada juga ikan yang hidup di air payau. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Oke, nah berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya, ikan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada ikan air laut. Ikan air laut adalah ikan yang hidup di dalam air laut. Selanjutnya yaitu ikan air tawar. Ikan air tawar adalah ikan yang hidupnya di dalam air tawar seperti danau dan sungai. Sedangkan ikan air payau yaitu ikan yang hidupnya campuran, artinya dia dapat hidup di air laut dan juga di dalam air tawar. Nah, seperti ini ya. Ini adalah habitat atau tempat tinggal ikan yang hidup di air laut. Nah, ini danau dan ada gambar sungai. Nah, ikan yang hidup di air payau yaitu ikan yang hidup di air ya di sungai dan juga di danau. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis ikan. Nah, jenis-jenis ikan berdasarkan habitatnya tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama yaitu ikan air laut. Nah, ikan air laut terdiri dari apa saja ya? Nih, coba kita lihat. Pertama ada ikan apa namanya? Ada yang tahu? Ini namanya ikan tenggiri. Nah, seperti ini bentuk ikan tenggiri. Ikan tenggiri hidup di air laut. Selanjutnya, ada yang tahu ini ikan apa? Nah, ini adalah ikan tuna. Nah, seperti ini bentuk ikan tuna. Selanjutnya yaitu ada ikan bawal. Nah, jadi jenis-jenis ikan yang hidup di air laut ada yang kita bahas hari ini yaitu ada ikan tenggiri, ikan tuna, dan ikan bawal. Nah,
Selanjutnya yaitu ikan air tawar. Apa saja ya jenis-jenis ikan air tawar? Nah, pertama yaitu ada ikan apa? Gurame. Nah, anak-anak ibu ada yang pernah makan ikan gurame? Ya, seperti ini bentuknya. Selanjutnya ada ikan mas. Nah, sudah terlihat ya dari bentuknya dan warnanya seperti emas. Dan selanjutnya yaitu, nah ini anak-anak ibu pasti sering makan nih, ikan lele. Nah, ikan air tawar yang kita bahas hari ini yaitu ada ikan gurame, ikan mas, dan ikan lele. Coba diperhatikan, terlihat sangat berbeda kan? Oke, selanjutnya yaitu ikan air payau. Ikan air payau ada apa saja sih? Tadi kan kita sudah bahas kalau ikan air payau dia bisa tinggal atau hidup di air laut dan juga di air tawar. Pertama yaitu ada ikan bandeng. Ikan bandeng. Selanjutnya yaitu ikan apa ini? Yaitu ikan kerapu. Nah, ini namanya ikan kerapu. Dan selanjutnya yaitu jenis ikan, ada yang tahu? Ya, ini ikan kakap. Nah, ada 3 jenis ikan dari air payau yang kita bahas hari ini yaitu ikan bandeng, ikan kerapu, dan ikan kakap. Baiklah, selanjutnya kita membahas yaitu manfaat ikan. Nah, ikan dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Nah, seperti yang ada pada gambar ya. Nah, dagingnya bisa kita makan dan bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan kita. Dengan banyak memakan daging dan telur ikan akan dapat membantu perkembangan otak dan juga perkembangan tulang kita, sehingga menjadikan kita menjadi seseorang yang cerdas dan kuat. Nah, seperti ini juga ada gambar olahan dari ikan yang sudah dimasak. Anak-anak ibu guru suka makan ikan? Nah, harus suka ya, karena ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan jika rajin memakan ikan. Nah, baiklah. Nah, kita juga jangan lupa untuk bersyukur ya, bahwa Allah menciptakan berbagai makhluk hidup, itu pasti ada manfaatnya untuk makhluk hidup yang lainnya. Nah, selain itu, jangan lupa anak-anak ibu guru juga harus sering-sering dan rajin makan ikan, karena ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu guru ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Baiklah, ibu guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.